Halo buat teman-teman yang menonton video ini, have my great welcome! Tapi pertama-tama, jika shokai dulu. Hajimemashite, watashi no namae wa Meirun Hupatsan desu. Meita yande kudasai. Dalam video ini, saya mau mempresentasikan tugas mind mapping yang berasal dari esai saya dengan tema hal-hal pemerintahan yang diatur dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Jadi ini dia guys, poster mind mapping yang telah saya buat sebelumnya. Toreja, sebelum kita masuk ke materi, I would like to remind you guys, don't forget to like this video, give your thumbs up, comment, and subscribe this channel to support our class channel. Junbi wa dekita ka? I'm on my way to something new. As you guys can see, pada poster sebelumnya, saya mengambil judul yaitu hal-hal imperial diet yang diatur dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Apa sih Konstitusi Meiji itu? Kalau konstitusi kan dokumen tertulis sebagai patokan hukum di sebuah negara. Nah, sedangkan Konstitusi Meiji merupakan konstitusi Jepang dan dianggap sebagai bagian dari restorasi Meiji pada tahun 1889. Konstitusi Meiji memiliki 7 bab dengan total 76 pasal di dalamnya. Konstitusi ini terdiri dari banyak aturan-aturan mengenai kaisar, pemerintahan, dan juga rakyat. Dan kita akan fokus pada salah satu, yaitu pemerintahan dengan Imperial Diet. Imperial Diet diatur dalam Konstitusi Meiji pada bab 3. Imperial Diet atau dalam bahasa Jepangnya Kokai merupakan pemerintah Jepang yang bertugas di bagian legislatif. Dia terdiri dari 2 kamar, yaitu kamar pertama House of Representative atau dalam bahasa Jepangnya Sugi-in, lebih gampang kita sebut dengan DPR, sedangkan kamar yang kedua adalah House of Peers atau disebut dengan Sangi-in. Berikut saya akan mengangkat 10 pasal pada bab 3 Konstitusi Meiji yang mengatur tentang Imperial Diet di dalamnya. Mari kita mulai dari pasal yang pertama. Pasal 35 berbunyi bahwa diet dipilih oleh rakyat sesuai dengan ketentuan hukum pemilu. Sebagai perwakilan rakyat, adalah hal yang wajar jika diet dipilih oleh rakyat sendiri, tetapi berdasarkan prosedur hukum pemilu yang ada. Segi. Pasal 36 berbunyi bahwa tidak seorang pun dapat menjadi anggota dari kedua kamar. Seorang anggota yang telah berada di salah satu kamar seperti House of Peers tidak bisa menjadi anggota House of Representative bersamaan. Bisa dilihat bahwa pengklasifikasian terjadi, sehingga adanya perbedaan dan tidak bisa disamakan di antara kedua kamar. Segi. Pasal 38 berbunyi bahwa kedua kamar dapat memilih proyek hukum yang diajukan ke pemerintah, dan masing-masing dapat memulai proyek hukum. Kedua kamar wajib menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga berhak memilih proyek hukum dan wajib menjalankannya jika sudah disepakati oleh pemerintah. Segi. Pasal 39 berbunyi bahwa sebuah rancangan undang-undang yang telah ditolak oleh salah satu kamar tidak dapat lagi mengajukan dalam satu sesi yang sama. Berarti jika sebuah rancangan undang-undang yang diajukan oleh diet ditolak, maka tidak dapat diangkat lagi di dalam sesi yang sama, seperti halnya pada pasal 40, yang berbunyi bahwa kedua kamar dapat membuat representasi kepada pemerintah, seperti undang-undang atau subjek hukum lainnya. Namun, ketika representasi seperti itu tidak diterima, mereka tidak dapat dibuat lagi untuk kedua kalinya selama satu sesi yang sama. Segi. Pasal 42 berbunyi bahwa sesi diet akan berlangsung selama 3 bulan. Jika perlu, durasi sesi dapat diperpanjang oleh kekaisaran. Diet memiliki 3 sesi reguler, extraordinary, dan khusus. Sesi reguler berjalan selama 3 bulan berdasarkan konstitusi, dan dapat diperpanjang jika disetujui oleh kekaisaran. Segi. Pasal 46 berbunyi bahwa tidak ada debat yang akan dibuka dan tidak ada suara yang dapat diambil dari diet, kecuali tidak kurang dari 1/3 suara jumlah anggota yang hadir. Berarti,
Debat atau sidang dapat dibuka dan keputusan dapat diambil jika total suara diet minimal dari 1/3 anggota yang berpartisipasi. Segi Pasal 48 berbunyi bahwa pertimbangan kedua kamar harus dilakukan di depan umum. Namun, pertimbangan atas permintaan pemerintah atau resolusi dengan dewan diadakan secara rahasia. Pengambilan keputusan di sidang imperial diet harus dilaksanakan secara publik. Tetapi, untuk bagian seperti permintaan khusus maupun resolusi dewan diadakan secara rahasia perihal keamanan informasi. Segi Pasal 50 berbunyi bahwa kedua kamar dapat menerima petisi yang diajukan oleh masyarakat. Imperial diet yang ditunjuk oleh rakyat harus bisa mewakili rakyat, sehingga rakyat berhak memberikan petisi kepada diet, dan diet wajib menerima hal tersebut dan melakukan langkah terbaik sebagai solusi dari petisi tersebut. Segi Pasal 51 berbunyi bahwa kedua kamar dapat memberlakukan aturan yang diperlukan untuk pengelolaan internal mereka, di samping oleh aturan konstitusi yang berlaku. Selain aturan yang telah tertulis di konstitusi, kedua kamar imperial diet berhak membuat aturan internal mereka sendiri terkait pengelolaan tugas dan kewajiban mereka. Oke, sekian video dari saya. Itu tadi 10 pasal yang saya angkat dari mind mapping saya yang berjudul hal-hal pemerintahan yang diatur dalam Konstitusi Meiji tahun 1889. Hope you guys enjoy this video dan semoga bisa bermanfaat buat kalian di luar sana yang ingin mempelajari mengenai Konstitusi Meiji pada tahun 1889. Soreja! Jane! Arigatou gozaimasu! Aku mau bagian mana dah ya? I'm on my way to something new, and so